warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Astiania Nurjaini dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3 Sikes Muhammadiyah Bojonegoro. Saya di sini ingin membuat video presentasi atau penjelasan tentang mata kuliah akuntansi biaya. Materi pertama membahas tentang peran akuntansi biaya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi biaya adalah proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi terkait biaya produksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan. Ini membantu manajer dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait harga jual, strategi produksi, dan evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Fungsi akuntansi biaya, salah satu keunggulan utama akuntansi biaya adalah kemampuannya dalam menghidupkan data menjadi informasi yang berguna. Fungsi-fungsinya melebihi sekedar pencatatan angka di atas kertas, melainkan merupakan fondasi bagi pengambilan keputusan yang cerdas di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, kendali terhadap pengeluaran biaya. Yang ketiga, menentukan harga jual yang optimal. Yang keempat, evaluasi kinerja yang komprehensif. Yang kelima, perencanaan yang akurat dan kendali terhadap produksi. Jenis metode. Yang pertama, metode biaya variabel. Yang kedua, metode biaya tetap. Yang ketiga, metode ABC. Yang keempat, metode standar. Siklus akuntansi biaya adalah serangkaian langkah yang krusial dalam proses pengelola biaya produksi suatu perusahaan. Tahapan-tahapan ini menjadi fondasi dalam pemantauan dan pengambilan keputusan terkait biaya. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi biaya. Yang pertama, identifikasi biaya. Yang kedua, pencatatan biaya. Yang ketiga, pengalokasian biaya. Yang keempat, perhitungan biaya produksi. Yang kelima, pelaporan dan analisis mendalam. Yang keenam, perbaikan dan perencanaan masa depan. Di mana akuntansi biaya dibutuhkan? Yang pertama, industri manufaktur. Yang kedua, jasa dan perdagangan. Yang ketiga, perusahaan startup. Yang keempat, organisasi nirbala. Yang kelima, sektor publik. Yang keenam, industri konstruksi. Yang ketujuh, bidang kesehatan. Yang kedelapan, pendidikan. Contoh penerapan akuntansi biaya: yang pertama, perusahaan manufaktur. Yang kedua, perusahaan jasa. Yang ketiga, perusahaan dagang. Yang keempat, perusahaan konstruksi. Kesimpulannya, konsep akuntansi biaya adalah landasan utama dalam pengelolaan finansial perusahaan. Dengan memeriksa dan melaporkan setiap aspek biaya produksi, menghasilkan informasi kunci untuk pengambilan keputusan manajerial. Berbagai metode dan sektor seperti manufaktur, jasa, dagang, konstruksi, juga sektor publik dan non-profit menunjukkan pentingnya akuntansi biaya dalam efisiensi keuangan dan keberlanjutan bisnis. Materi kedua membahas tentang klasifikasi biaya sebagai alat evaluasi. Pengertian biaya. Biaya atau cost dalam bahasa Inggris dapat didefinisikan dari beberapa perspektif berikut. Hasen dan Mawon tahun 2009. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi setiap organisasi. Pengertian biaya dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan ekonomi yang diukur dengan nilai uang, baik itu pengeluaran berupa uang maupun memulai tukar-menukar atau pemberian jasa yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau di masa yang akan datang. Objek biaya atau cost. Objek dalam bahasa Inggris merujuk pada item atau aktivitas yang
biayanya diakumulasi dan diukur dalam akuntansi biaya. Berikut adalah beberapa contoh objek biaya yang umum. Yang pertama produk, yang kedua layanan, yang ketiga departemen, yang keempat pelanggan, yang kelima itu aktivitas. Klasifikasi biaya. Biaya dalam akuntansi biaya merupakan komponen penting yang mempengaruhi keputusan manajerial dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Klasifikasi biaya dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya perilaku biaya, fungsi akuntansi, pertanggungjawaban, dan sifat penelusuran terhadap objek biaya. Dan klasifikasi biaya ini membantu manajemen dalam merencanakan anggaran, mengontrol pengeluaran, serta membuat keputusan strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Biaya investasi operasional dan pemeliharaan adalah komponen penting dalam pengelolaan suatu proyek atau aset. Berikut adalah penjelasan dan contoh dari masing-masing biaya tersebut. Yang pertama, biaya investasi atau CAPEX. Biaya investasi adalah biaya yang diperlukan untuk membangun atau membeli aset yang akan digunakan dalam operasi. Yang kedua, biaya operasional. Biaya operasional atau OPEX adalah biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Yang ketiga, biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi aset dan memperpanjang usia ekonomisnya. Biaya satuan atau unit cost adalah biaya yang dihitung untuk satuan produk atau pelayanan. Biaya satuan adalah hasil dari total biaya TC dibagi dengan jumlah unit pelayanan Q atau total produksi, dapat dirumuskan dengan rumus UC sama dengan TC dibagi Q. Jenis biaya satuan normatif. Yang kedua, biaya satuan aktual. Metode perhitungan biaya satuan ada metode tradisional, metode ABC. Pengukuran biaya. Biaya satuan dipengaruhi oleh besarnya biaya total yang mencerminkan tinggi rendahnya fungsi produksi di unit pelayanan tersebut serta tingkat utilisasinya. Penggunaan dalam pelayanan kesehatan. Biaya satuan digunakan untuk menentukan tarif pada setiap jasa pelayanan kesehatan. Average cost, biaya rata-rata atau average cost adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Biaya ini penting bagi perusahaan untuk menetapkan harga jual produk dan menghindari kerugian. Langkah-langkah menghitung biaya rata-rata. Yang pertama, menentukan biaya produksi tetap. Yang kedua, menentukan biaya variabel. Yang ketiga, menghitung total biaya produksi. Yang keempat, tentukan jumlah unit produksi. Yang kelima, menghitung biaya rata-rata. Kesimpulannya, biaya dalam akuntansi merupakan pengorbanan ekonomi yang diukur dengan nilai uang untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat. Klasifikasi biaya dapat dilakukan berdasarkan fungsi akuntansi, pertanggungjawaban, sifat penelusuran, dan lainnya yang membantu manajemen dalam pengambilan suatu keputusan. Pemahaman tentang biaya rata-rata dan klasifikasi biaya sangat penting untuk menentukan harga jual dan strategis produksi yang tepat. Materi ketiga ini membahas tentang kategori biaya di instansi kesehatan. Materi ini membahas pengelompokan biaya dalam analisis biaya rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi operasional. Item biaya seperti gaji, dokter, obat-obatan, sewa gedung, dan biaya utilitas dikelompokkan menjadi biaya langsung dan tidak langsung, serta kategori seperti biaya bahan habis pakai, utilitas, pemeliharaan,
jalur luar, dan promosi. Pemeliharaan kategori pada jenis biaya yang tepat penting untuk analisis yang valid dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwa pengelompokan biaya di rumah sakit, baik pemerintahan maupun swasta, sangat penting untuk analisis biaya yang efektif dan pengambilan keputusan yang tepat. Kategori dan jenis biaya yang tepat membantu dalam meningkatkan efisiensi, menganalisis profitabilitas, dan merencanakan anggaran yang realistis. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran berbeda antar sektor publik dan swasta, yang mempengaruhi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan. Materi keempat membahas tentang akumulasi biaya di pelayanan kesehatan. Proses akumulasi biaya dalam pelayanan kesehatan yang mencakup identifikasi, pengumpulan, pengelompokan, alokasi, dan perhitungan biaya. Tujuan utama akumulasi biaya adalah untuk menentukan tarif yang adil, mengevaluasi kinerja, merencanakan anggaran, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Metode yang digunakan termasuk metode tradisional dan metode ABC yang membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan suatu biaya. Kesimpulannya, akumulasi biaya merupakan alat penting dalam manajemen layanan kesehatan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi. Dengan memahami dan menerapkan metode akumulasi biaya, manajemen dapat mengidentifikasi area perbaikan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Tantangan yang Anda perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat dari akumulasi biaya dalam konteks pelayanan kesehatan. Materi kelima membahas tentang panduan review jurnal. Pengertian. Jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang memuat artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para peneliti atau akademisi dan dipublikasikan dalam bentuk cetak atau online. Tujuan utama jurnal ilmiah adalah mempublikasikan hasil penelitian yang original, valid, dan terverifikasi secara akademis dalam suatu bidang tertentu, memajukan ilmu pengetahuan dengan menyediakan wadah untuk diseminasi informasi dan ide-ide baru, meningkatkan kualitas peneliti dengan mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan lebih berbobot, membangun komunitas ilmiah dengan menyediakan platform bagi para peneliti untuk saling berkomunikasi dan bertukar pikiran. Manfaat jurnal ilmiah bagi peneliti sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka, mendapatkan pengakuan atas karya mereka, dan meningkatkan kredibilitas mereka. Bagi akademisi sebagai sumber informasi terbaru dalam bidang studi mereka, bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk tugas dan penelitian mereka, bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi tentang berbagai topik ilmiah. Resume jurnal adalah ringkasan singkat dari sebuah artikel ilmiah atau jurnal yang disusun untuk memberi gambaran umum tentang isi jurnal tersebut. Dikutip dari Samproena University, tujuan utama dari pembuatan resume jurnal adalah untuk membantu pembaca memahaminya dengan cepat tanpa harus membaca keseluruhan jurnal. Format resume jurnal: yang pertama judul jurnal, yang kedua nama penelitian, yang ketiga latar belakang penelitian, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima metode penelitian, yang keenam temuan utama, yang ketujuh kesimpulan. Cara membuat resume jurnal: buat dalam bentuk tabel, rangkum menggunakan bahasa sendiri, isi rangkuman harus tepat akurat, gunakan gaya bahasa yang tepat. Jadi, meresume jurnal itu harus membaca,
Mengamati, berpikir kritis, menulis, dan bertanya merupakan figur akademisi sejati. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.